Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak, ibu, jamaah rahimakumullah, di malam hari ini dengan izin Allah kita bisa kembali berjumpa ya dalam kajian rutin di wilayah RW 19, dan alhamdulillah kajian kita saat ini sudah masuk membahas tentang hadis ya, yaitu kita membahas kitab Bulughul Maram. Ya, jadi sebelumnya alhamdulillah kita sudah menghatamkan kajian juz amma ya, tafsir dan tarjamah juz amma. Ya, berikutnya kita mulai mengkaji hadis. Ya, tentu nanti kalau ada ayat ya yang berkaitan kita bahas ayatnya. Terakhir sampai hadis yang kelima ya. Yang sekarang insyaallah hadis yang ke-6. Ya, yang tentu kita membahas tentang pembahasan taharah ya, bersuci, karena kaitannya dengan ibadah yang hukumnya fardu ain, yang paling utama itu sholat ya. Jadi bagaimana kita memperbaiki sholat kita ya, dengan pertama memperbaiki taharahnya, bersucinya, bagaimana agar bersuci kita benar. Hadis ini diriwayatkan ya an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, semoga Allah meridainya. Abu Hurairah kenal Bapak Ibu? Ya, di sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis ya. Walaupun dengan Rasul beliau hanya 3 tahun. Kenapa? Karena selalu menyertai Rasulullah, mulazamah, jadi selalu menyertai Rasulullah. Ketika orang-orang sibuk berdagang ke pasar, beliau tidak. Beliau hanya bersama dengan Rasulullah terus, sehingga beliau mendapatkan hadis lebih banyak daripada sahabat yang lain. Bahkan dibandingkan dengan sahabat yang lebih lama dengan Rasul, lebih awal masuk Islam, seperti Abu Bakar, Umar, ya, Utsman, Ali, itu mengalahkan dari segi banyaknya hadis yang diterima dari Rasul. Ya, makanya beliau itu termasuk sahabat yang tinggal di Masjid Nabawi, ya, yang disebutnya itu Ashabus Suffah. Ya. Ashabus Suffah. Jadi di Masjid Nabawi itu ada tempat yang disebut Suffah. Jadi Ashabus Suffah, orang-orang yang tinggal di Suffah. Jadi Suffah itu kan dulu Masjid Nabawi itu atapnya itu belum sempurna ya, hanya bagian depan tempat sholat saja. Ya, nah ketika awal-awal itu kan Masjid Nabawi ini menghadap kemana? Kiblatnya ke Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Ketika awal ya, Palestina awal-awal ya di Madinah, sampai nanti tahun ke disebutkan dalam hadis itu Rasulullah menghadap ke Baitul Maqdis itu selama 16 bulan.
16 atau 17 bulan, berarti setahun lebih ya. Baru turun perintah untuk menghadap kiblat ke Masjidil Haram. Itu di surat Al-Baqarah di juz 2 itu. Juz 2 ayat Sayyidul Sufaha itu kan berbicara tentang pemindahan kiblat. Nah, ketika kiblat berpindah otomatis kan itu 180 derajat perubahannya. Ya, ke Baitul Maqdis, ya, kemudian berpindah 180 derajat ke Masjidil Haram. Nah, atap yang bekas yang sebelumnya itu tidak dibongkar. Ya, yang asalnya kiblatnya ke sana dibuat yang baru, ya, berbalik arah dibangun. Nah, sedangkan yang sebelumnya tidak dibongkar, nah itulah yang disebut dengan sufa. Jadi sufa itu bekas tempat sholat sebelumnya ketika menghadap ke Baitul Maqdis. Nah, disitulah para sahabat sekitar ada 30 orang, ya, diantaranya Abu Hurairah tinggal di situ di masjid, ya. Sehingga selalu menyertai Rasulullah. Makanya sering kalau kita baca hadis itu Abu Hurairah dari Abu Hurairah dari Abu Hurairah. Abu Hurairah ini nama kunyahnya. Hurairah itu artinya kucing kecil. Ya, kalau kucing besar Hirun, ya, itu Hirun tuh. Iya, bapak kucing. Karena memang dia penyayang kucing, ya. Nama aslinya itu Abdurrahman bin Syakhar. Abdurrahman nama aslinya, ya. Bin Syakhar anaknya Syakhar. Jadi dari Yaman, dari kabilah Daus, ya, asalnya. Dia masuk Islam tahun 7 Hijriah. Jadi selepas peristiwa perang Khaibar melawan Yahudi, mengepung Yahudi, datang Abu Hurairah, kemudian masuk Islam, ya, sekitar 3 tahun bersama Rasul. Hadisnya itu ada 5.000, kalau tidak salah 5.374 hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Nabi. Itu yang paling banyak, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kalau dia berkata, kalau Rasulullah SAW bersabda, la yaktasilu ahadukum, ya, janganlah salah seorang dari kalian mandi fil maidah ini di air yang tergenang, ya, di air yang diam, wa huwa junubun, sedangkan dia dalam keadaan junub. Ya, akhrajahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Kalau hadis riwayat Muslim berarti ada di Sahih Muslim. Ini kitab hadis yang paling sahih setelah Imam Bukhari, ya. Jadi kita mengenal kitab-kitab hadis, ya, yang paling sahih kualitasnya. Yang pertama adalah Sahih Bukhari. Jadi kalau ada hadis sudah disebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, benar gitu, ya, dicek ada, sudah disepakati pasti sahih. Nggak usah diteliti lagi karena sudah melalui penelitian, sudah disepakati oleh semua ahli hadis. Mau neliti lagi juga nanti hasilnya sama. Yang kedua Sahih Muslim. Kalau Sahih Bukhari itu ada sekitar 7.000, ya, hampir tidak jauh sih, ya, Sahih Muslim. 7.000 hadis. Yang kedua Sahih Muslim. Nah, ini juga disepakati oleh para ulama, ya, kalau diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis itu sahih. Tak perlu diteliti lagi, ya, karena sudah melalui penelitian para ulama. Nah, kalau di riwayat-riwayat lain, ya, kayak Abu Dawud dan sebagainya, nah itu ada yang sahih, ada yang dhaif. Makanya perlu diteliti lagi. Ya, nah jadi hadis ini mengatakan jangan mandi salah seorang dari kalian di air yang tergenang. Ya, nanti di hadis yang nomor 7 yang berikutnya
itu ada keterangan alladzi la yajri, yang tidak mengalir, air yang tergenang, sedangkan dia dalam keadaan junub. Nah ini hadisnya sahih, berarti ini larangan, ya larangan. Larangan itu secara asal menunjukkan haram, ya kalau tidak ada yang melingkarnya. Karena kalau Rasul, kan kita disuruh untuk taat kepada Allah dan Rasul. Kalau Rasul merintah berarti kerjakan. Kalau Rasul melarang, tinggalkan. Itu artinya kita taat. Begitu. Nah, cuman alasannya kenapa, yaitu kadang diketahui, kadang tidak. Tapi yang namanya taat itu, ya apapun, ya walaupun belum dipahami gitu oleh akal pikiran kita, taat. Ya karena agama ini tidak semuanya harus dipahami oleh akal. Ya agama ini kenapa? Karena akal manusia kan terbatas. Tidak semua bisa memahami. Ya. Makanya para ulama telah merumuskan bahwa ajaran Islam itu ada yang bisa dipahami oleh akal, mudah dipahami oleh akal. Ya. Disebutnya maqulul makna. Ya ada yang tidak dipahami oleh akal, ghairu maqul mana. Yang dipahami oleh akal itu diistilahkan dengan ta'akuli ya, atau ta'alluli. Jadi pahami alasannya. Kalau yang tidak dipahami akal disebut ta'abudi. Ta'abudi itu dia ibadah murni tanpa dipahami oleh akal. Kenapanya? Misalnya, kenapa sih sholat subuh 2 rakaat? Bisa nggak kita mengetahui alasannya? Iya. Makanya kalau secara akal pikiran kan baru bangun kan masih segar gitu. Cuma 2 rakaat, tambah lagi lah gitu kan 4 rakaat. Kan masih segar baru bangun gitu. Ya sedangkan sholat isya 4 rakaat udah ngantuk, udah capek gitu ya, tapi rakaatnya banyak. Itu kan tidak dipahami oleh akal pikiran. Itu istilahnya ta'abudi, kita taat saja. Karena Allah lebih tahu semua yang ditentukan oleh Allah itu. Ya, begitu walaupun sifatnya ta'abudi, ya bisa saja kita menggali hikmahnya di balik itu apa, ada saja, ada hikmahnya, ya begitu, ada hikmah. Cuman hikmah ini kan sebagian orang bisa mengetahui, sebagian yang lain tidak. Tapi kan kita tidak disuruh untuk mencari hikmahnya apa ya, kita disuruh itu untuk taat saja, begitu, melakukan. Ya, kalau nanti misalnya orang meragukan, ya berarti kita harus mengetahui hikmahnya agar menghilangkan keraguan-raguan itu. Misalnya kenapa orang kentut gitu ya, yang dibasuh wajah gitu kan, bukan yang tempat kentutnya gitu. Ya, itu kan ta'abudi, tidak dipahami. Tapi ada juga yang menggali hikmahnya. Apa sih hikmahnya? Ya bisa aja, kalau hikmah itu bisa aja digali, dicari. Ya kenapa? Ya karena kan ini bukan dari Nabi ya, bukannya, tapi ada dari pikiran manusia. Karena kan ketika orang kentut, yang malu kan wajah gitu. Jika dibasuh wajah. Gitu. Nah ini ada perbedaan para ulama ya, karena hadis itu bisa saja dipahami berbeda oleh para ulama itu. Apakah larangan Nabi ini ta'abudi atau ta'aluli tadi? Ya kalau yang sifatnya ta'aluli dipahami alasannya, oh berarti ya kenapa dilarang? Ya karena bisa jadi si air itu menjadi tidak bisa lagi dipakai gitu ya,
atau bisa menjadi najis. Ya, itu yang memahami alasan kenapa Rasul melarang itu. Nah, kalau yang mengatakan ini ta'abbudi saja, bukan karena dia jadi najis, sehingga nanti ada perbedaan ya, ada perbedaan pendapat apakah airnya itu menjadi najis atau tidak. Nah, yang nomor 6 itu kaitannya dengan junub ya, orang yang junub. Yang nomor 6 ya. Kemudian yang berikutnya walil Bukhari. Di situ ada nomornya nggak yang walil Bukhari? Ada. Atau nggak ada nomornya? Masih nomor 6 berarti. Iya. Kalau di sini ada. Jadi menurut riwayat Imam Bukhari, janganlah salah seorang dari kalian kencing. Nah, kalau tadi kan mandi junub, kalau sekarang kencing di air yang tergenang yang tidak mengalir, kemudian mandi padanya. Kalau tadi mandi saja ya, yang kedua kencing dulu baru mandi. Adalah apa? Yang berikutnya wali musliminhu ya, dan bagi Imam Muslim darinya atau diantaranya, karena di dalam riwayat Muslim itu redaksi hadisnya ada berbeda, ada beberapa macam ya. Jadi Imam Muslim itu kalau mencantumkan hadis ya di dalam kitabnya, misalnya satu tema itu hadis-hadis yang serupa dituliskan semua. Ya, jadi ada beberapa hadis dengan perbedaan redaksi. Ya, beda dengan Imam Bukhari ya. Kalau Imam Bukhari itu hadis yang sama tapi tempatnya beda-beda dengan bab yang berbeda. Wali Abu Daud, dan menurut riwayat Abu Daud, wala yaktasilu fihi minal janabah. Janganlah mandi padanya ya dari junub. Dari mandi junub. Jadi yang dimaksud mandi di sini adalah mandi junub. Bukan mandi biasa ya. Jadi mandi junub. Jadi mandi junub di sini dilarang di air yang tergenang, artinya nyemplung di situ. Air yang tergenang yang tidak mengalir. Kenapa ya? Tentu akan mempengaruhi air itu tadi. Ya, mempengaruhi air itu. Nah, apakah najis atau tidak? Ya, itu ada perbedaan para ulama. Tentang misalnya kalau air mani ya itu ada perbedaan, ada yang mengatakan najis, ada yang tidak. Ya, tapi lebih banyak para ulama mengatakan tidak najis ya. Ya, air mani itu baik laki-laki atau perempuan. Karena Rasulullah ya pernah ada sisa ya di bajunya itu, ketika dicuci itu yang masih ada sisanya kering, lalu dikerik gitu ya oleh Aisyah itu. Jadi itu menunjukkan bahwa air mani tidak najis. Dan juga banyak dari lain ya, karena manusia itu kan makhluk yang dimuliakan, masa berasal dari sesuatu yang najis kan gitu. Ya kan? Ada perbedaan, ada juga ulama yang mengatakan najis. Tapi yang lebih kuat insya Allah tidak najis. Ya, dia bahkan ada hadis yang menyebutkan ya huwa bimanzilatil muqat, seperti ingus gitu ya. Air mani itu artinya tidak najis ya, cuma jijik gitu kan, dibersihkan saja, tapi tidak menunjukkan najis. Ya. Nah, kemudian kalau air kencing jelas, ya kalau air kencing disepakati najis. Ya, jadi tidak ada perbedaan. Ya, jadi tidak ada perbedaan kalau air kencing itu najis. Yang tidak ada perbedaan itu air kencing ya, kotoran manusia, darah haid, darah nifas, ya, apa lagi? Itu disepakati ya kenajisannya. Ya, disepakati kenajisan. Yang lain juga ada ya, tapi berselisih. Jadi kalau di sini air kencing, nah
najis. Cuman kan ketika orang itu kencing di air yang tergenang, ketika air kencingnya masuk ke situ kan belum tentu merubah air itu. Ya artinya belum tentu jadi najis airnya. Ya kalau tidak berubah. Ya, kalau tidak berubah. Ya apalagi kalau airnya banyak. Ya. Nah, sedangkan kalau airnya sedikit, ya apakah kemudian jadi najis atau tidak? Ya, nah itu sebetulnya tergantung. Ya, si airnya itu berubah atau tidak. Sebenarnya yang jadi intinya itu adalah apakah airnya berubah atau tidak. Berubah salah satu dari sifatnya. Ya, yaitu apa? Aroma, warna, ya, dan rasa. Salah satu dari itu. Kalau dia berubah, ya aromanya jadi aroma najis, air kencing misalnya, maka airnya najis, tidak boleh dipakai untuk tohar. Ya, baik sedikit atau banyak. Misalnya airnya banyak, tapi orang yang kencing banyak guys ya, tetap aja kan kalau berubah. Ya kalau tidak berubah, ya tidak najis, air itu masih bisa dipakai, baik banyak ataupun sedikit. Sebetulnya itu patokannya. Ya, nah cuman baik itu air kencing itu bisa menajiskan air atau tidak, yang jelas dalam hadis ini dilarang. Walaupun bukan karena najis kan bisa jadi karena bahwa orang Islam itu ya jangan jorok gitu. Ya. Walaupun tidak najis, ya kita diperintahkan dalam hadis ini ya agar jangan kencing sembarangan. Makanya kan nanti jangan orang itu buang air menyebabkan laknat. Ya, yaitu dia kencing sembarangan gitu di mana saja sehingga orang itu melaknat dia. Ya, kalau kita lagi singgah di mana gitu ya, bau pesing, kita kan suka marah gitu. Nah itu artinya laknat. Makanya kata Rasulullah, ya ittaqul la'anaini, ya takutlah kalian kepada hal-hal yang menyebabkan laknat. Itu kencing di tempat orang berteduh, di jalanan, orang lewat gitu. Itu akan membuat laknat. Apalagi ini di sumber air, orang mandi gitu ya, tempat mandi. Baik itu di kolam gitu, kolam renang. Kolam renang. Ya. Tiba-tiba ada ya nunggak buruntul. Nah ini yang dilarang kencing, apalagi buang air besar gitu, itu kan lebih ini lagi gitu. Ya. Ini menunjukkan bahwa Islam itu mengajarkan kebersihan, keindahan, tidak jorok. Itu Islam, agama Islam itu seperti itu. Ya. Jadi larangan ini baik itu kencing saja di air yang tidak tergenang, di air yang tergenang, ataupun kencing dan mandi, ataupun mandi saja. Jadi semuanya dilarang. Ya, semuanya dilarang. Lalu bagaimana kalau air yang mengalir? Ya, air yang mengalir gimana? Boleh nggak? Ya kalau di dalam hadis ini kan disebut air yang tergenang, artinya tidak mengalir. Gitu. Ya, kalau air yang mengalir, ya berarti tidak dilarang seperti air yang tidak mengalir. Karena kalau air mengalir terbawa gitu kan. Ya, terbawa ya. Apalagi di zaman dulu ketika masih sulit ya untuk membuat toilet ya. Seperti sekarang kan biasanya di rawa gitu kan, di sungai gitu kan orang membuat tempat buang air. Ya, itu kan di air yang mengalir. Di air yang mengalir. Tapi kalau untuk sekarang ya lebih maju lagi kan. Ya ada kloset gitu ya, ada WC.
itu lebih bagus lagi. Kita tidak, walaupun di air yang mengalir, karena kan nanti air yang mengalir itu juga akan digunakan kan oleh orang untuk mengairi dan sebagainya. Itu juga janganlah kita buang air ya, ataupun mandi junub di situ ya. Nah, kemudian hadis yang berikutnya, an rajulin sahiban nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dari seorang lelaki yang menjadi sahabat Nabi ya, sahabat. Cuman di sini tidak disebutkan namanya siapa. Sahabat aja. Tapi kalau dia sudah diyakini adalah sahabat, itu tidak perlu lagi diteliti. Ya, beda dengan masa berikutnya. Kalau tabi'in misalnya, kalau tidak dikenal nih siapa tabi'innya, itu tidak bisa diterima hadisnya. Karena tabi'in itu tidak semuanya soleh. Tabi'in itu kan generasi setelah sahabat, murid-muridnya sahabat tidak bertemu Nabi. Ya, kalau tabi'in itu tidak boleh misalnya tidak dikenal. Ya, dia harus dikenal siapa, bagaimana akhlaknya, bagaimana kesolehannya, bagaimana kejujuran. Nah, harus diteliti, harus dipastikan. Kalau misalnya dia itu dikenal misalnya berdusta, tidak jujur, nah itu sudah tidak diterima hadis. Tidak bisa dipercaya gitu. Tapi kalau sahabat, semua sepakat, semua sahabat itu adil, amanah. Jadi tidak perlu lagi diteliti. Walaupun biografi para sahabat itu ditulis oleh para ulama banyak. Ya, ada ratusan ribu ya jumlah para sahabat itu, ada yang mengatakan 124.000 sahabat, jumlah sahabat Nabi 124.000 sahabat, sekitar segitu jumlahnya. Ya, sahabat yang bertemu langsung dengan Nabi, walaupun tidak meriwayatkan hadis. Dan bertemunya itu baik lama atau sebentar. Ya, baik itu melihat ya, karena ada sahabat yang buta kan, tidak bisa melihat Nabi. Gitu. Bahkan walaupun dia masih kecil bertemu dengan nabinya, ya itu termasuk sahabat juga. Itu disebutnya sahabat. Ya, jadi kalau dikatakan di sini dari seorang laki-laki sahabat Nabi, ini nggak usah diteliti, sudah bisa diterima. Karena sahabat itu semuanya adil, amanah. Ini menjadi kaidah dalam ilmu hadis ya, as-sahabatu kulluhum udul. Ya, semua sahabat itu adil, amanah. Adil di situ maksudnya amanah. Kalau dia berkata, naha Rasulullah SAW, Rasulullah melarang antaktasilal mar'atu bifadil rajul, seorang perempuan mandi ya bekas suaminya, bekas laki-laki maksudnya suaminya. Awir rajul bifadlil mar'ah, atau laki-laki ya dari sisa istrinya. Wal yaktarifa jami'an, dan daklah dia menciduk ya bersama-sama. Ya, ini kan hadisnya berkaitan dengan seorang laki-laki ya, suami dan istri mandi bareng. Mandi bersama ada contohnya. Nanti Rasul juga melakukan itu. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasai ya, dan sanadnya sahih. Nah, cuman kalau kita lihat di hadis yang berikutnya, ya itu bertentangan secara zahir. Karena di hadis berikutnya dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW mandi bekas Maimunah, ya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, jadi bagaimana? Ini kan bertentangan gitu. Lalu yang hadis berikutnya juga sama dengan hadis yang tadi, wali ashabi sunan, diriwayatkan oleh para penulis kitab sunan, maksudnya sunan yang 4 ya. Itu Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah.
Iktasala ba'du azwajin Nabi, ya, telah mandi sebagian istri Nabi fi jafnatin, ya, di suatu tempat air. Faja yaktasilu minha, lalu beliau datang mandi darinya. Sebagian itu maksudnya salah satu, ya, karena kata ba'du sebagian itu bisa maknanya satu orang. Itu, ya. Dia berkata, istrinya itu, sungguhnya aku junub, inni kuntu junuban. Faqala, Rasul menjawab, innal ma'a la yujnib. Sesungguhnya air itu, ya, tidak bisa menjunubkan. Ya, disahihkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah. Begitu, ya. Nah, hadis itu walaupun secara lahirnya, secara zahirnya bertentangan, ya, tapi sebetulnya kan tidak bertentangan, Pak. Ya, karena bisa dikompromikan. Ya, kalau dua-duanya sahih bisa dikompromikan, ya. Kita break dulu, ya, nanti insyaallah dilanjut lagi untuk sholat isya terlebih dahulu.